Sahabat hidroponik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan share bagaimana saya manajemen waktu dan juga manajemen penanaman selada saya setiap periodenya ya. Ada anggapan bahwa menanam dengan hidroponik itu lebih cepat. Namun menurut saya perbedaannya dengan menanam dengan hidroponik dan bukan hidroponik itu selisihnya tidak banyak, paling 2-3 hari saja. Tapi yang membedakan itu adalah efektif dan efisien waktu dan lahan. Itu yang cukup banyak perbedaannya. Oke, nah kalau kita menanam di tanah itu manajemen penanamannya dan perlakuannya itu ya seperti biasa ya. Jadi menyemai kemudian dipindah di lahan pembesaran dan sudah seperti itu. Kalau misalkan ada hama ya diberikan penanganannya tersendiri, kemudian pemupukan dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan sistem hidroponik itu kelebihannya itu kita bisa mengelola proses semai, pembesaran dan juga peremajaan dan pembesaran gitu. Jadi ini nanti yang berbeda dengan di konvensional itu adalah efektif dan efisien tempat, sehingga kita bisa menanam lebih kontinu dan juga kesannya itu lebih cepat, walaupun sebenarnya cepat itu karena ada manajemen pengelolaan lahan dan penanamannya ya. Baik, akan saya tunjukkan dari awal dulu. Nah pada saat pertama kita menanam itu adalah menyemai. Nah, saya menyemai menggunakan media rock wool ya. Media rock wool di dalam baki seperti ini. Nah, ini sampai tumbuh daun-daun sejati ya, walaupun masih satu dan kecil. Itu nanti kita pindah. Nah, pada saat menyemai ini saya tidak menggunakan nutrisi ya. Jadi di rock wool-nya itu hanya diberikan air baku, jadi air sumur biasa. Dan ini pada saat menyemai ini jangan sampai ada air yang berlebih. Jadi jangan sampai airnya berlebih. Jadi hanya nyemek-nyemek gitu aja cukup. Kemudian kalau saya letakkan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung, misalkan di dalam rumah atau sebagainya. Nah, kalau sudah mulai tumbuh, ini baru dikeluarkan dari ruang tertutup ya. Jadi kita tempatkan di luar, tapi tidak kena sinar matahari langsung. Sampai dengan ini nanti keluar daun ya. Ini tanpa menggunakan nutrisi dulu. Nah, kemudian ini berapa hari? Biasanya ini adalah 5-7 hari ya. Nanti sampai 10 hari lah kalau sudah mulai daunnya itu keluar, walaupun kecil ya. Nah, setelah itu nanti kita letakkan di persemaian terbuka dengan aliran air seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah menggunakan nutrisi dengan ppm kecil sekitar 300-400 ppm ya. Dan ini nanti dampaknya itu pasti keluar lumut seperti ini. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Karena apa? Lumut itu akan tumbuh jika ada sinar matahari dan ada nutrisi yang dibutuhkan oleh lumut itu untuk tumbuh. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah daunnya ada 2, paling enggak minimal 2 seperti ini, sekitar ini
hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu di sini, baru kita pindah ke tempat peremajaan ya, tempat peremajaan. Ini tidak saya tanam di sini lebih lama karena nanti akan lebih cepat tumbuh lumutnya, lebih besar lumutnya daripada tanaman, sehingga ini nanti akan mati ya. Jadi nah seperti ini nanti akan kalah tanamannya dengan lumut kalau dia masih terlalu kecil. Nah, mengantisipasinya seperti apa? Saya membuat tempat peremajaan sendiri. Nah, ini. Jadi model kratke ini saya gunakan sebagai peremajaan. Nah, apa bedanya dengan pembesaran? Kalau peremajaan itu jaraknya itu tidak terlalu lebar. Jadi mungkin jaraknya itu tidak ada 10 cm ya. Jadi kecil-kecil. Atau mungkin kalau misalkan di efisien lagi, itu dibuat mepet lagi tidak apa-apa. Jadi seperti ini tambah satu lagi di sini tidak masalah. Ya. Nah, kemudian untuk peremajaan ini saya menggunakan medianya itu adalah tempat instalasinya ya, medianya tetap rock wool sih. Ini adalah menggunakan styrofoam dengan menggunakan seperti ini, kratke seperti ini. Nah, kenapa saya memilih ini medianya ini? Kalau kita menggunakan styrofoam ini tidak keras dan ini lebarnya, lubangnya agak besar dikit ya. Nah, seperti ini longgar. Tujuannya apa? Nanti apabila sudah agak besar, sudah waktunya pindah ke tempat pembesaran, akarnya itu masih aman ya, akarnya tidak lepas. Nah, saya menggunakan styrofoam bukan pipa. Kalau di pipa itu yang pernah saya alami, itu pinggirnya itu terlalu tajam untuk akar. Jadi walaupun sudah hati-hati, kadang akar itu akan terlepas ya, karena kena pinggirnya dari lubang PVC itu. Ya, makanya saya menggunakan ini. Ya, menggunakan styrofoam ini. Nah, ini sampai berapa? Ini sekitar 3 minggu di sini. Ya, kurang lebih 3 minggu saya letakkan di sini, sehingga nanti daunnya akan lebih besar lagi. Seperti ini. Nah, ini akarnya ya. Ini kalau nanti kita pindahkan itu masih aman, akarnya tidak tersangkut di PVC, sehingga ini lebih aman. Oke. Nah, untuk nutrisinya yang ada di sini dengan pembesaran sama sih ya, sama. Jadi saya perlakukan sama, cuman jaraknya ini aja biar lebih hemat tempat ya, hemat tempat, karena daunnya belum besar ya, tidak perlu tempat yang besar yang jaraknya lebar, sehingga dia akan menampung lebih banyak. Itu saja. Jadi nanti sirkulasi tanam itu akan lebih efektif karena ada pembesaran yang peremajaan tampungannya lebih banyak. Nah, setelah nanti ini sudah sekitar 3 minggu, daunnya sudah agak besar. Nah, nanti dipindah ini di tempat yang lubangnya lebih renggang ya. Ini lubangnya kalau saya menggunakan ini sekitar 15 cm ya, tapi Anda bisa menggunakan yang lebih lebar karena 15 cm itu masih terlalu pendek. Nah, terlalu mepet untuk daun selada. Oke. Nah, kemudian selain di kratke seperti ini, saya juga pembesarannya ditempatkan di pipa seperti itu, karena itu adalah proses pindah tanam yang paling akhir. Jadi setelah ini dipanen. Jadi kalau misalkan nanti akarnya banyak dan kita cabut, itu akarnya rusak, itu masih tidak masalah gitu, karena sudah tidak ditanam lagi. Seperti itu. Jadi hidroponik itu salah satu kelebihannya, kita bisa memanajemen
penanaman itu lebih mudah. Jadi bisa kita efektifkan tempatnya sehingga bisa menanam lebih banyak di lahan yang lebih sempit. Dan juga mengantisipasi hama itu lebih mudah karena dia tidak langsung bersinggungan dengan tanah, yang kadang di hama itu munculnya dari tanah. Oke, baik, saya kira itu ya share dari pengalaman saya terkait dengan manajemen tanam selada. Dan ini panennya itu antara 30 sampai 45 hari saya biasanya untuk selada ya, panennya sih segitu. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa panen setiap minggu sekali, atau mungkin dengan lahan yang lebih luas lagi bisa mengelola misalkan bisa panen 2 hari sekali, 3 hari sekali dan sebagainya. Tergantung kita menempatkan step-step penanaman itu seberapa banyak. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga bisa diambil ilmunya dari pengalaman saya ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan. Nah, kalau ini di pipa itu akan rusak akarnya, ditarik akan rusak.